gelar Paki Majolelo. Nah, gelar nama kecilnya Jinang. Nah, ini Jinang gelar Paki Majolelo, Tuanku 50, meninggal malam Arba'ah, artinya Rabu ya, jam 3 Rabiul Akhir 1349, 28 Agustus 1930, dalam usia kurang lebih 200 tahun. Nah, seperti dijelaskan tadi, ini tanda kehormatan beliau, bintang perak, Biskuit Governor Jenderal 21 Agustus 1929, nomor 7 yaitu bintang perak besar. Nah, Halo. Begini keadaannya teman-teman. Jadi, baca doanya. Ini teman saya Langsung nelpon, nanjak sambil nelpon, yang ngengosan lah. menunggu Sinan. Nah, teman-teman, masih di Malalo, kita sudah sampai ke simpang menuju makam Syekh Tuanku 50. Nah, masih di tepi Danau Singkara. Iya. Nah, masih di tepi Danau Singkara, menuju simpang ini ada ini tulisannya, Kompleks Makam Jinang Paki Majolelo Tuanku 50 102.200 meter, jadi 1 kilo 200 meter, tempat buai Dua Koto Malalo. Jadi itu korongnya namanya. Demikian teman-teman, ini kita segera menuju ke atas. Jadi nanti kita lanjutkan di atas ya teman-teman. Stop dulu di sini untuk menghemat malum pakai HP, jadi agak sedikit memorinya. Ya, kita nanti lanjutkan di atas. Jadi ini beginilah teman-teman suasana menuju ke naik ke atas ke Jorong Dua Koto. Nah, begini kita masih dalam perjalanan. Teman-teman, kita hampir sampai di masjid. Ini sampai sini aja barangkali, nanti motornya masjid ini, nanti jalan kaki dilanjutkan ke atas. Nah, ini di Masjid Hidayah di Dua Koto. Kita sampai ke Jorong Negarian Dua Koto. Nah, teman-teman, kita sampai di sini, di masjidnya. Kita sholat dulu di masjid ini sebelum menuju ke makam. Demikian teman-teman, kita sudah melaksanakan sholat di Masjid Al-Hidayah ini di Dua Koto Malalo. Tuanku sudah siap-siap. Teman-teman, dilatar belakangi oleh Danau Singkara. Ini suasana di luar, di belakang, bagian di tengah. Jalan-jalan Ya. Ya. Nah, itu di seberang sungai, belakang sungai dari Masjid Al-Hidayah ini, itu ada sungai di bawah. Ya, kelihatan ada sungai di bawah. Ya, itu di tengah, di seberang ada jalan kecil menuju ke makam. Kita menuju ke sana, teman-teman. Suasananya teman-teman, ya sedikit agak dipercepat. Ya. Capek. Ya. Ini ada belok ke kanan, yang ke atas. Kita berhenti di sini aja teman-teman. Honda sangat tidak memungkinkan. Pemandangan sangat indah. Ini sangat indah pemandangannya, dilatar belakangi oleh Danau Singkara begitu. Nah, itu di belakang kita sangat bagus pemandangannya. Gimana? Demikian kita ke atas teman-teman. Bawah itu tadi
Nah, kita jalan kaki ke atas. Jalannya Nah. nanjak. Ya. Teman-teman melihat kondisi bagaimana di daerah Malalo ini, kita bisa membayangkan bagaimana perjuangan beliau Tuanku 50 ini ketika di perjuangan Belanda, melihat daerah bagaimana medan ini. Kita yang masih muda-muda ini aja jalan sudah bagus. Ini agak ngap-ngap ini napasnya. Bayangkan bagaimana mereka zaman dahulu, para ulama kita berjuang menegakkan agama ini, menegakkan kalimatullah dengan suasana seperti ini, mungkin dalam keadaan perang. Dan menurut cerita teman-teman, perlu mungkin sedikit informasi dari kami bahwa UY50 ini merupakan zaman Belandanya merupakan juga pejuang, sempat memimpin perperangan dengan Belanda melawan kebijakan blasting. Ya, pajak lah istilahnya itu kalau di zaman sekarang. Dan itu diceritakan oleh beberapa ahli keluarga, ahli warisnya, dan juga masyarakat Malalo ini betapa beliau pernah memimpin perang itu. Namun kemudian setelah keadaan damai, dia juga mungkin karena sangat memperhatikan warganya agar tidak mati sia-sia, maka ketika perang itu kemudian bisa berdamai antara pribumi dengan Belanda untuk menghindari banyaknya korban yang mati sia-sia, maka justru pemerintah Belanda memberikan bintang perak kepada beliau. Mungkin ya barangkali memang maksud Belanda adalah agar mematikan perjuangan rakyat, tapi mungkin sebagai ulama besar yang lebih mementingkan nyawa manusia, barangkali itu sebabnya mengapa kemudian UY50 mau berdamai dengan Belanda dan sehingga perang tidak berlanjut. Kita mungkin banyak sisi untuk melihat itu, makanya pihak keluarga masih memperjuangkan untuk ya kalau bisa UY50 ini bisa menjadi salah satu tokoh pahlawan nasional. Kita hampir sampai ke simpang untuk menuju makam. Teman-teman, ini gerbangnya. Ya, kita akan menuju ke atas. Halo teman-teman, ini gerbang masuk ke makam UY50 atau Ungku Syekh Malalo 50. Jalannya nanjak. Kalau teman-teman berziarah ke sini, teman-teman harus mempersiapkan energi ekstra, karena menuju makam nanjak. Sangat nanjak sekali jalannya, bikin ngos-ngosan. Aduh. Begini keadaannya teman-teman. Ini teman saya nelpon, nanjak sambil nelpon, yang ngosan lah. Menunggu Sinan. Lah, ini teman. Ya. Jalannya sangat nanjak sekali. Oke teman-teman, Jauh bayang tuh dari pasar lalu tuh. harus ekstra energi untuk sampai ke makam UY50. Ini teman, masih ada nanjak. Dari tadi dari bawah nanjak terus sampai ke atas. Allah. Alhamdulillah. Akhirnya
kami sampai juga ke komplek makam sampai Uwai Duo Koto Nagari Gubak Malalo. Makam Uwai 50. Yayasan Makam Uwai 50. Teman, beginilah komplek makam Syekh Tengku 50. Ya. Ya. Inilah komplek. Teman-teman sekalian, kita sudah sampai di atas tadi. Jadi kita masuk, nampaknya rupanya memang biasanya saya sudah pernah beberapa kali ke sini, tapi malam dan ada yang dihubungi. Kira-kira kalau siang ternyata apa bisa bebas? Ternyata sih bebas sampai ke atas. Tapi untuk masuk ke dalam itu ada kunci, itu ada nomornya. Kami perlihatkan. Itu. Ya. Itu nomornya. Ya, jadi bisa kalau umpamanya teman-teman mau berziarah juga ke sini, itu nomornya teman-teman. Ya, kita menunggu beliau datang itu atas nama Pak Ardinal. Beliau masih keturunan dari Nyak 50 ini, apa turunan keberapa, keturunan kelima apa keenam. Nah, itu nomor beliau. Nanti kalau teman-teman mau ke sini, silahkan dihubungi sebagai juru kunci untuk masuk ke dalam. Kalau umpamanya pun malam, bisa dihubungi beliau, akan menghidupkan lampu ke sini. Jadi kita ikut dulu, kita menunggu beliau datang. Begini itu. Kita akan sudah di dalam lingkungan makam. Kita akan mereview untuk teman-teman sekalian, tapi sebelumnya perlu kami beritahukan bahwa kita beruntung bisa mereview ini. Tidak semua kita mengunjungi makam-makam ulama, kadang-kadang tidak diperbolehkan oleh juru kunci untuk mereview atau mengambil gambar. Nah, ini teman-teman beruntung kita masih diizinkan, dan bisa jadi suatu saat bisa jadi ini tidak boleh lagi, mungkin tidak diperbolehkan dan suatu hal banyak di tempat-tempat lain. Maka ada kesempatan ini suatu hal yang beruntung dan kita akan segera mereview itu. Demikian kita akan mulai mereview, dan kita sebenarnya untuk diberketahui juga bahwa kita sudah melaksanakan secara adab dan tata cara berziarah bagaimana yang diajarkan oleh guru-guru, dan itu mungkin tidak akan kita bahas di sini dan kita tidak akan liput. Jadi kita sudah melaksanakannya. Jadi kita sekarang ini di dalam gobah ini, yang pertama yang utama saja ya tentu saja ya ini Uwai 50 yang seperti dijelaskan tadi. Itu gelar beliau ya itu Jinang gelar Pakih Majolelo atau Uwai 50, yaitu umur beliau lebih kurang 200 tahun. Dan beliau ini seperti yang kita jelaskan tadi di bawah bahwa pernah ada mendapatkan ini gambarnya. Ini gambar beliau ya, sangat tua, gelar Pakih Majolelo. Nah, gelar nama kecilnya Jinang. Nah, ini Jinang gelar Pakih Majolelo, Tuanku 50, meninggal malam Arba'ah, artinya Rabu ya, jam 3 Rabiul Akhir 1349, 28 Agustus 1930, dalam usia kurang lebih 200 tahun. Nah, seperti dijelaskan tadi, ini tanda kehormatan beliau, bintang perak, Bislit Gubernur Jenderal 21 Agustus 1929, nomor 7 yaitu bintang perak besar. Demikian ya, silakan ya Pak. Dan 3 itu tadi di sebelah beliau ini di Jinang ya, beliau ini perlu ketahui bahwa beliau adalah guru dari Syekh Buya di Kototuo, Alumah Kototuonya, Alumah. Beliau ini adalah gurunya, dan beliau adalah murid dari Syekh Abdurrahman Lubu Ipuh, yang Syekh Abdurrahman Lubu Ipuh adalah
eh, murid dari Syekh Janggut Hitam, dan Syekh Janggut Hitam adalah murid langsung dari Syekh Burhanuddin. Dan juga beliau selain ke Syekh Abdurrahman juga dikenal berguru kepada Syekh Syekh Tibarau atau yang di menurut keterangan. Nah ini adalah mamak beliau. Mamak atau ke dalam orang Minang itu istilahnya saudara dari ibu beliau. Nah itu namanya Masum, gelar Pakih Sultan atau Uwai Masjid. Uwai Masjid inilah umur beliau lebih panjang lagi, 293 tahun. Dan menurut cerita dari para pewaris, bahwa Uwai Masjid inilah merupakan salah satu yang berguru langsung kepada Syekh Burhanuddin Ulaan, dan juga selain berguru kepada Syekh Burhanuddin Ulakan, beliau ini juga pernah ke Aceh berguru langsung dengan Syekh Abdul Rauf menurut keterangan ahli waris. Demikian. Dan kemudian di sebelah situ, ya di sebelah yang terakhir di paling ujung, di ujung sebelahnya lagi, ini adalah salah satu khalifah, katakanlah mungkin anak keturunan juga yang keponakan yang mengambil gelar katakanlah mewarisi juga gelar Pakih Mojoleleo, yaitu Uwai Slamet. Nah, situ meninggal tahun 998 dalam usia 85 tahun. Ini adalah anak keturunan pewaris biasa. Di sini kan gelar itu diwariskan kepada kemenakan. Nah, ini juga yang mengambil waris gelar Pakih Mojoleleo. Lalu teman-teman, yang paling ujung sekali, nah itu adalah makam kemenakan beliau, kemenakan dari W50 yang juga dikenal dengan Tuanku Gapua, yaitu ini Haji Abdul Latif gelar Tuanku Imam Gapua atau Iwai Imam Gapua. Itu tanggal dan tahun lahir dan meninggalnya, teman-teman. Nah, beliau ini sebagai kemenakan ini menurut keterangan juga dari Pak ahli waris, bahwa Imam Tuanku Gapua ini sampai belajar dan mengajar kemudian beristri di Pariaman, yaitu di Barangan. Nah, itu yang dilihat oleh Tuanku Bandaro. Itu adalah gambar dari Tuanku Gapua. Nah, demikianlah teman-teman, kita tadi barusan mereview ke dalam, dan ini kita di luar. Itu di ujung berapa teman-teman, itu adalah salah satu dari tadi ke juru kunci, bapak beliau sedang ke kebun. Nah, ini anak dari Tuanku, jadi beliau juga adalah salah satu keturunan dari Uwai 50 ini, yaitu atau Tuanku 50 atau Syekh Malalo yang kita kenal. Beliau ini mungkin ada turunan ke-5 atau ke-6 ya, kurang paham juga, tapi beliau adalah anak turun dan cicit dari beliau. Ganteng ya. Iya. Demikianlah barangkali. Tapi nanti kita tutup masih ada mirip-mirip jadi foto Uwai itu. Gitu teman-teman, nampaknya waktunya, karena waktu juga kita nampaknya harus berpisah. Kalau tadi Sistus ada tulisan ke tadi itu plang ya, plang namanya mungkin sudah ada tadi di video tadi di awal, jadi kita tutup saja di sini. Demikian, terima kasih atas segala perhatian teman-teman para viewer semoga bisa bermanfaat menjadi informasi, dan kita harapkan kita membesarkan ulama-ulama di Nusantara sehingga terkenal di Nusantara. Jangan pernah kita melupakan jasa-jasa dari para ulama itu, sehingga kita merasakan kenikmatan dan iman sampai kepada kita. Karenalah tidak mereka itu yang berjuang, luar biasa perjuangan mereka dengan keadaan alam yang demikian, dari usaha penjajahan dan segala macam mungkin perjuangan waktu itu. Hanya yang bisa kita lakukan adalah menghargai jasa-jasa mereka, mendoakan mereka, menziarahi mereka agar kita tidak kehilangan sejarah. Demikian saja, itu juga dari Tuanku yang pemilik channel ya. Saya ini host tapi tidak bukan pemilik channel. Dan kami dan teman-teman, saya berharap dapat berkah atau dapat barakat dari guru. Iya. Dan jangan lupa subscribe dan like dan tekan lonceng notifikasinya. Yaitunya channel saya Tunas BM. Jangan lupa subscribe. Gitu teman-teman ya, subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa di loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.